podcast Tanjung Bunga, di mana kita akan membahas seputar properti yang ada di kawasan Tanjung Bunga yang kita kemas dengan santai. Saya Ria menjadi host untuk episode kedua di podcast Tanjung Bunga dan kembali bersama Bapak Haris yang akan terus membahas tentang Tanjung Bunga sampai episode banyak-banyak ya Pak, boleh ya? Tak terbatas. Tak terbatas untuk Tanjung Bunga. Oke, kali ini Pak Haris, selamat pagi dulu Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, semangat. Yang di rumah semangat untuk dengerin podcast kita di pagi hari ini. Sekarang kita tetap akan bahas untuk Bovardia Pak. Ya. Kita masih excited banget untuk Bovardia. Nah, Pak Haris, kemarin Bovardia itu sukses berat. Menurut saya sangat sukses. Ada tahap 1, tahap 2, dan kemarin Pak Haris jelasin bahwa dibuka lagi nih unit spesial, unit pilihan untuk Bovardia di akhir tahun 2020 ini. Nah, penasaran nih Pak, sebenarnya peminat Bovardia itu siapa aja sih? Oke, kita lanjutin cerita yang kemarin ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya kita amati siapa sih sebenarnya yang membeli Bovardia ini? Wah ternyata mayoritas ya mungkin 80% kalau saya lihat yang datang dapat kunjungan itu ya yang milenial. Milenial Pak. Milenial, kemudian ada yang ya mungkin baru mau rumah tangga gitu. Keluarga baru ya Pak. Ya, nah memang pas banget karena memang tujuan kami di awal waktu mengeluarkan Bovardia ini kita memang sudah mengatakan bahwa Bovardia kita akan menyasar teman-teman di kelas milenial. Milenial. Gitu. Jadi yang baru akan punya rumah perdana nih, rumah perdana. Ya, nah ini kan kalau kita baca survei ya, katanya milenial itu nggak susah punya rumah. Susah punya rumah, kenapa Pak? Karena tidak bisa nabung gitu. Oh, banyak yang jajan. Ya. Nongki-nongki. Ya itu kan memang situasinya sekarang. Kehidupan teman-teman milenial ini mungkin berbeda sama yang generasi sebelumnya. Ya kita mengkondisikan itu. Nah mungkin dilihat dari situ, dianggap bahwa dengan cara hidupnya seperti ini, mereka nggak bisa saving nanti. Oh iya. Nah, tapi menurut kami kita mencoba mengajak nih teman-teman milenial yang sudah mulai masuk di dunia kerja, ayo investasi sebenarnya sih bukan investasi juga, beli rumah deh. Beli rumah. Kan kita sudah jelaskan kemarin bahwa kalau beli rumah Tanjung Bunga selain untuk dihuni ada nilai investasinya. Jadi ada 2 tujuan untuk beli rumah itu ya. Mereka kalau beli ya sekaligus menabung sebenarnya dalam investasi rumah nih. Nah, kemudian dari situlah kita berpikir bahwa harusnya milenial bisa dong membeli rumah. Bisa punya rumah. Karena kan kalau nanti kita lihat harga kan 270 juta dengan angsuran cuma 2,5 juta sampai 3 juta, ya harusnya mampu sekali. Masuk dong, iya Pak, benar. Jadi sasarannya kemarin ke milenial dan ternyata pembelinya memang milenial. Yes, ya. Jadi edukasi Tanjung Bunga mengenai investasi ke anak muda berarti berhasil dong Pak? Bisa dibilang iya ya. Karena kenyataannya seperti itu gitu. Luar biasa. Jadi anak muda daripada ngabisin duit nggak jelas, mending investasi di Tanjung Bunga. Tadi Pak Haris sudah jelasin dikit. Mungkin belum dibahas di sini detailnya Pak. Ada angsuran 2,5 sampai 3 juta. Nanti kita cross check lagi Pak Haris, gaji berapa sih yang bisa punya rumah Tanjung Bunga? Boleh ya Pak? Tapi kita bahas lagi tentang Bovardia-nya. Jadi kemarin anak muda yang belum punya rumah boleh datang ke event show unit yang akan dilaksanakan perdana di tanggal 5 Desember Pak. Iya, rencana. Jadi datang nih buat lihat-lihat, yang berarti yang punya kerjaan ya Pak. Kalau milenial masih SMA belum bisa ya, harus karyawan ya. Kan sekarang ini kan kalau kita sebut milenial, kerjaan itu bukan cuma kerja di kantoran ya. Oke. Mereka banyak yang bisnis online gitu. Sebenarnya itu juga boleh loh. Oh itu
udah pendapatan Pak. Cuman kan kalau kita bicara secara legalitas, umur untuk melakukan transaksi atau tindakan hukum itu kan di atas 21. Di atas 21 tahun. Ya. Oke. Atau sudah menikah ya. Atau udah menikah. Oh, jadi kalau udah nikah walaupun dia masih di bawah 21 tahun, boleh. Oh, oke Pak. Oke, tadi Bovardia sukses dijelasin sama Pak Haris bahwa peminatnya banyak banget untuk kaum milenial. Yes. Yang kedua nih Pak, boleh dong jelasin sama kita, kemarin belum sempat dijelasin sama secara detail bagaimana sih konsep klasternya Bovardia itu Pak? Oke. Kayak gimana, posisinya di mana di Green Riverview? Oke. Jadi kalau kita bicara konsep yang disebut klaster kan satu kawasan yang tertutup. Itu klaster. Ya. Nah, tertutup dan aksesnya cuma satu, keluar masuk dari satu pintu. Nah, untuk klaster Bovardia ini ya dibentuk seperti itu, klasternya orang keluar masuk dari satu pintu yang dijaga security 24 jam. Security 24 jam, aman pasti. Ya, aman. Nah, kemudian yang kedua, di dalam klaster ini karena Bovardia itu kurang lebih ada 550 unit di dalamnya, jadi cukup besar. Oh, banyak juga ya Pak? Ya, nah, ya sebenarnya bagus untuk sosialisasi nih. Ya. Ya bisa banyak cerita di dalam situ nanti. Banyak tetangganya. Ya, banyak gitu. Kemudian mungkin bisnisnya juga ada nanti. Ya. Nah di dalamnya kita memang cuma ada beberapa taman ya, ada spot-spot taman, ada taman bermain untuk anak, kemudian ada taman untuk olahraga, basket 3-on-3 gitu. Ada basket. Ya, tapi sebenarnya gini, kalau kita melihat secara keseluruhan klaster itu, kan ini kan terbuka ya. Nah hari ini butuh sebenarnya tempat-tempat yang seperti ini kan kita sekarang kan di suasana pandemi ya. Nah, butuh suasana terbuka di mana ada sirkulasi udara kalau kita bicara lingkungan ya. Ada taman, jadi orang bisa di situ ngumpul, atau ada taman bermain untuk anak dan taman untuk main olahraganya. Selain itu juga sebenarnya bisa interaksinya di sepanjang, karena ini kan karena klaster tertutup, jadi sebenarnya orang bebas untuk berinteraksi di dalam. Jadi untuk olahraga, ya mungkin nggak perlu keluar di luar, di dalam klaster muter-muter untuk jogging atau jalan pagi bersama, itu sudah cukup sekali ya. Main basket. Karena kan kita ditunjang sama suasana udara lingkungan kita yang bersih. Yang Bapak sebutin kemarin ya, kita diapit dari ada sungai, ada laut, sama danau. Danaunya agak jauh sih, tapi ya masih dalam lingkungan masih Tanjung terinteraksi. Ya. Oke. Jadi tadi itu ya Pak, fasilitasnya one gate system. Yes. Terus gimana dengan utilitas selokan? Kan kita juga semua utilitas itu ada di bawah tanah, jadi tidak terganggu sama kabel yang melintas. Oh, jadi udah nggak ada kabel di atas rumah. Wow, clean Pak. Ya, jadi ya bersih lah dari pemandangan gitu ya, udah fresh. Dan kalau kita nanti membayangkan ada di luar gitu, karena jarak antara rumah kan cukup. Kita keluar rumah itu sudah plong sebenarnya, gitu. Udah dilengkapi taman gitu juga di rumah. Tamannya ada, taman-taman di depan rumah ada. Pohonnya ada, apa nanti? Kita juga kasih pohon, per rumah ada pohonnya nanti. Oke. Jadi itu Ya, klasternya. tentunya kita pohonnya bukan pohon yang rindang sampai tidak terlalu menutupi, karena kan kita juga memilih pohon yang tidak sampai mengotori lingkungan. Oke. Yang jelas dia ada rindang, ada hijau di situ biar sirkulasi udara di dalam rumah bagus ya Pak ya. Oke, jadi di dalam room klasternya Bovardia tuh one gate system, terus utilitas bawah tanah, jadi udah nggak ada kabel di atas rumah, jadi pemandangan segar, clean lihatnya, terus utilitas selokannya di bawah tanah juga. Tertutup. Jadi tikus sudah nggak ada tuh Pak. Harusnya nggak ada ya. Oke, luar biasa Tanjung Bunga. Terus yang ketiga nih Pak, mau tahu dong detail konsep rumahnya sendiri. Kemarin Bapak udah sebutin ada 3 tipe. Oh, kalau kita bicara konsep rumah, jadi saya bicara satu untuk mewakili semua ya. Oke. Jadi kalau kita bicara rumah,
rumah itu kan didesain senyaman mungkin. Orang selalu bicara seperti itu. Tapi apakah memenuhi syarat? Oke. Nah, Tanjung Bunga mendesain rumah itu mempertimbangkan satu, kebutuhan ruangan setiap orang yang paling nyaman berapa. Nah, itu kita mau melakukan perhitungan. Sehingga dibuatlah tipe-tipe yang ada. Nah, kalau ada tipe 33, ada tipe 30 dan 43. Nah, semua ini di konsepnya atau hitungan tingkat kenyamanan orang kalau sudah di dalam rumahnya itu pasti terpenuhi. Minimal tingkat yang seminimal yang dia nyaman itu pasti terpenuhi. Nah, kalau kita bicara tipe rumah kemudian luasan, tentunya kita bicara berapa jumlah kamar. Nah, dari ketiga tipe ini semua kamarnya 2. Ya, kebutuhan ya Pak, ada kan kalau kita bicara begini, tipenya berapa ya, tipe 30, pasti orang bilang kecil ya. Karena 30 ya sepemikiran pasti orang kecil. Dikirain 1 kamar aja Pak biasanya. Nah, Pak. Pasti begitu. Nah, kita kan sudah punya rumah contoh. Ya. Begitu kita masuk ke rumah contoh, orang dia langsung wow. Ternyata ada 2. Wow, gitu ya. gitu. Kesannya wow, luas. Kamarnya luas, kemudian ruang tamunya cukup. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya paling penting bahwa konsep kita membuat open space. Jadi dari ruang tamu ke dapur sampai ke ruang belakang di area taman belakang itu terbuka. Oh, kebuka semua Pak. Ya. Jadi nggak ada dinding pemisah. Ya, jadi terus kan pertanyaan kalau begitu nanti kurang aman dong. Oh, kita kasih aman. Caranya bagaimana? Kita pasang tralis di atasnya. Oh, ada tralis. Pasang tralis lagi. Pertanyaan lagi loh. Kalau begitu nanti nyamuknya masuk. Nah, kita pasang lagi kaca nyamuk di atasnya. Oh, ada kaca nyamuk. Kalau dia membeli rumahnya, ya tinggal masuk ya pasti sirkulasi udara bagus, cahayanya banyak. Nah, itu kan yang sekarang konsepnya gimana rumah sehat. Solusi semua ada di Tanjung Bunga. Rumahnya efisien karena cahaya banyak, tidak perlu setiap saat kita menyalakan AC. Ya, jadi hemat banget Pak. Ya, itu. Hemat listrik. Karena nggak nyalain AC di siang hari. Tidak perlu. Lampu di siang hari. Tidak perlu. Ya, karena cahayanya cukup dan sirkulasi udaranya sangat terbuka. Nah, itu kelebihannya. Nah, silahkan. Saya dia boleh keliling-keliling Makassar, juga boleh lihat teman-teman punya developer lain boleh lihat. Nanti boleh membantu kita. Gitu. Tipe 30 2 kamar. Jadi di Tanjung Bunga ini semuanya 2 kamar. Karena sesuai dengan standar untuk rumah huni ya Pak ya. Ya. Di tipe 30 dikiranya biasa 1 kamar, tapi ternyata 2 kamar. Coba yang penasaran untuk Bovardia bisa datang langsung ke marketing Galeri Tanjung Bunga di Green Riverview. Benar Pak. Nanti di sana disiapin rumah contohnya yang udah lengkap dengan furniturnya ya Pak. Jadi paling nggak itu jadi patokan kita buat ngedesain rumah nantinya Pak. Sebenarnya sih kalau konsumennya mau lihat misalnya membeli mau dengan konsep seperti itu kita bisa. Oh bisa. Nah, barang-barangnya juga sebenarnya barangnya umum kok. Oh, jadi bukan custom ya Pak? Enggak, kita enggak custom. Jadi bisa untuk nambah, itu mungkin nambah duit juga ya Pak? Biayanya, ya kalau saya sudah sampaikan ya kurang lebih maksimum ya 20% dari harga rumah. 20% dari harga rumah itu udah dengan kualitas seperti di Tanjung Bunga, udah dibantu desain juga. Bisa. Oke Pak Haris, makasih banyak untuk informasi produk mengenai Bovardia yang sukses banget Pak di tahun 2020. Sukses terus untuk Tanjung Bunga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di rumah. Kami harapkan untuk menjadi bagian di Tanjung Bunga juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, salam Tanjung Bunga, the pride of Makassar.